Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Dan di video kali ini adalah cerita dari lanjutan di video kemarin ya, yang berjudul berjudulnya lupa ini. Santet Kerangkeng Sukmo Part 2 ya. Oke, buat kalian yang baru datang, yang baru hadir di video ini, saya sarankan untuk terlebih dahulu menonton di video berikutnya sebelumnya ya, karena biar kalian memahami alur cerita di part kali ini. Buat kalian yang sudah mantengin ceritanya dari kemarin dan sekarang sudah penasaran buat kelanjutan ceritanya lagi, saatnya lah kita melanjutkan ke ceritanya. Gimana? Sudah siap semuanya belum? Sudah absen semuanya belum? Yang belum absen dulu di kolom komentar ya. Yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu dong. Oke, jika sudah semuanya, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Raden Sengkuni dengan bangganya memperlihatkan sesuatu yang ada pada dirinya terhadap orang-orang yang ada di sekitaran. Baginya, memamerkan kemampuan terhadap orang-orang lemah adalah sebuah motivasi kepada para musuhnya untuk lebih kuat lagi dalam menghadapi orang-orang yang secara spiritual lebih dalam tahapannya. Kau masih sangat muda, Raden muda. Kemampuan pangawuruhmu masih belum bisa dikendalikan. Bagaimana jadinya jika Lowo yang ada di dalam diriku merenggut habis semua jiwa yang ada pada dirimu? Tanya Raden Sengkuni kepada Raden Rahardian. Seluruh ruangan mendadak menjadi sangat panas. Tampaknya salah satu kemampuan dari Raden Sengkuni juga bisa memadatkan suhu yang ada di dalam ruangan. Itu berarti jengges yang menjadi kekuatan utamanya adalah salah satu bagian dari kemampuan yang dimiliki oleh Raden Sengkuni itu sendiri. Perlahan, Raden Surapto mendekati Raden Rahardian. Dia lebih memilih jalan cepat untuk menyelesaikan semuanya agar Raden Artonegoro bisa dibebaskan dengan cepat. Raden Surapto membisiki sesuatu ke telinga Raden Rahardian yang berisi, "Raden muda, tidurlah sejenak. Kita akan cepat membawa bapakmu pergi dari sini. Jika tidak, kemungkinan besar semua jiwamu akan disedot habis oleh siluman Lowo," ucap Raden Surapto. Setelah dirinya mengucapkan kalimat tersebut, Raden Surapto segera memukul bagian tengkuk Raden Rahardian hingga tubuhnya ambruk. Hal ini membuat Raden Artonegoro sedikit terkejut. Dia bahkan tidak mengetahui sedikit rencana yang sedang dijalankan oleh Raden Surapto agar bisa kabur dengan cepat dan menghindari pertumpahan darah. Apa yang kau ucap Raden Artonegoro? Kang Mas Sengkuni, silahkan dimulai ritualnya. Kang Mas Sengkuni, silahkan dimulai ritualnya. Kami tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Rasanya kami seperti terpanggang di dalam sebuah oven, ucap Raden Surapto. Raden Sengkuni tertawa mendengar aksi penyerahan Raden Rahardian kepadanya tanpa adanya drama sedikit pun. Baginya, langkah yang diambil oleh Raden Surapto sangatlah tepat. Akan tetapi, dia tidak menyadari akan hal yang disinyalir sebagai bagian dari rencana Raden Surapto itu sendiri. Dengan cepatnya, Raden Sengkuni segera menyeret tubuh Raden Rahardian. Dia kemudian meminta kepada yang lainnya untuk keluar dari ruangan agar ritual itu segera dilakukan. Raden Surapto mengikuti perintah yang diarahkan oleh Raden Sengkuni. Walau terbilang sangat sulit, tetapi dirinya tidak bisa melakukan apapun kecuali memperkecil permasalahan dengan segala sesuatu yang ada. Di sela-sela Raden Sengkuni akan melakukan sebuah ritual belah raga, Raden Artonegoro segera mendekati Raden Surapto. Dia ingin menanyakan apa yang sedang dilakukannya sampai-sampai harus merelakan Raden Rahardian ke tangan Raden Sengkuni. Apa yang kau lakukan, Kang Mas? Mengapa kau membiarkan Rahardian untuk melakukan ritual tersebut? Bagaimana jika kemampuan pangawuruhnya diambil? Kita semua bisa tamat, jelas Raden Artonegoro. Dengan tegasnya, Raden Surapto menjelaskan apa rencananya agar semua cepat selesai tanpa mengorbankan apa yang dimaksud oleh Raden Artonegoro, yaitu kemampuan pangawuruh milik Raden Rahardian. Dengarkan aku, Arto. Aku tahu apa yang kau takutkan selama ini. Namun, anakmu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kita. Dari dalam tubuhnya terdapat seorang petapa yang sudah hidup dalam zaman kerajaan terdahulu, jelas Raden Sengkuni.
Setelah Raden Surapto menjelaskan hal tersebut, Raden Artonegoro menjadi paham mengapa pamannya ini sengaja melakukan hal tersebut kepada Raden Rahardian. Kemungkinan besar kemampuan Pangawruh tidak akan bisa diambil oleh Raden Sengkuni. Ini disebabkan sesuatu yang memang sudah berada di dalam tubuh Raden Rahardian sendiri sudah memperhitungkan hal tersebut. Apa jadinya jika kemampuan Pangawruh akan diambil oleh Raden Sengkuni? Tanya Raden Artonegoro kepada Raden Surapto terkait dengan risiko yang akan terjadi jika kemampuan Pangawruh tersebut direbut. Raden Surapto mengambil sebuah koin yang berada di dalam kantong jasnya. Dia kemudian menunjukkan kepada Raden Artonegoro terkait dengan perumpamaan dari kemampuan Pangawruh yang akan diambil dari empu atau pemiliknya. Ibarat koin ini, kemampuan Pangawruh sendiri memiliki sebuah penggambaran yang berbeda, jelas Raden Surapto. Dia kemudian melemparkan koin itu ke atas lalu dibiarkan terjatuh ke lantai. Terciptalah sebuah pebunyian gemerincing yang dihasilkan dari koin tersebut. Bukan hanya itu saja, koin tersebut juga memiliki dua pilihan dalam perannya. Ada dua kemungkinan jika kemampuan Pangawruh tersebut diambil. Pertama, kemampuan tersebut akan merenggut seseorang yang bukan pengguna turunannya. Kedua, pengguna aslinya akan mengalami sakit-sakitan hingga ajal tiba, jelas Raden Surapto. Dengan begitu, ada dua kemungkinan yang mungkin saja terjadi jika kemampuan Pangawruh tersebut jatuh kepada Raden Sengkuni. Yang pertama, bisa saja Raden Sengkuni akan mendapatkan apa yang dia mau dan dia juga bisa memberikan risiko yang berat bagi Raden Rahardian sendiri. Dengan dilakukannya sebuah ritual belah raga, hal ini memungkinkan adanya kerentanan dalam tubuh Raden Rahardian sendiri. Jika itu terjadi, Raden Rahardian bisa saja meninggal dunia karenanya. Yang kedua, jika memang kemampuan Pangawruh tersebut diambil paksa oleh seseorang yang bukan pengguna asli atau memang dia yang masih memiliki garis keturunan, maka akan berakibat fatal bagi orang tersebut. Bisa saja orang tersebut akan mendapatkan tulah dengan hal yang mengerikan, seperti yang sudah disebutkan oleh Raden Surapto. Kemampuan Pangawruh akan merenggut tubuhnya sendiri. Raden Artonegoro memahami apa yang menjadi sebuah batasan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut dan orang-orang yang berkeinginan untuk memiliki kemampuan tersebut. Bisa dibilang, segala sesuatu memiliki resikonya sendiri, dan untuk Raden Surapto, dia sepertinya sudah memperhitungkan hal tersebut dalam-dalam. Tenanglah Arto, semuanya akan baik-baik saja. Jika kau ingin menang, cobalah ketahui strategi musuhmu. Namun, jangan sampai dirimu juga tidak memiliki sebuah strategi untuk bisa mendapatkan apa yang kau inginkan kembali, jelas Raden Surapto. Kini Raden Artonegoro seperti melihat seseorang yang sudah dikenalnya dulu. Raden Surapto benar-benar memiliki figur yang sama seperti Kang Waris. Dia benar-benar memberikan nasihat-nasihat seperti solusi yang baik untuk segala sesuatu yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. Selama ritual tersebut berlangsung, mereka berdua tidak bisa melakukan apapun dikarenakan seluruh penjaga dari Raden Sengkuni benar-benar telah menjaganya hingga mereka tidak bisa melakukan apapun. Sampai pada akhirnya, setelah setengah jam lamanya, Raden Sengkuni keluar dari ruangan tersebut. Dia langsung menatap wajah Raden Artonegoro dengan tatapan yang tidak biasa. Anakmu memang hebat Arto, dia masih kuat. Seharusnya dia sudah mati dan tidak bisa melakukan apapun begitu aku renggut kemampuan Pangawruhnya, ejek Raden Sengkuni. Raden Artonegoro hanya terdiam. Dia kemudian dipersilahkan oleh Raden Sengkuni untuk membawa Raden Rahardian dan dipersilahkan juga untuk meninggalkan pabrik bawang. Saat di mana Raden Artonegoro buru-buru untuk masuk ke dalam ruangan, dia terkejut saat mendapati Raden Rahardian dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Wajahnya sudah memucat dengan kedua tangan yang terikat oleh sebuah tali tambang. Kedua kakinya dibiarkan menekuk dan kepalanya dibiarkan mendongak ke bagian langit-langit ruangan. Raden Artonegoro meneteskan air matanya. Dia tidak rela jika Raden Rahardian benar-benar dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Namun untuk sekarang, Raden Artonegoro hanya memprioritaskan keselamatannya. Dia tahu dia yang sekarang tidak memiliki apapun. Jika dia nekat untuk memerangi Raden Sengkuni dan para sekutunya, itu sama saja bagi dirinya dan juga yang lainnya untuk menyetorkan nyawanya kepada Raden Sengkuni dan komplotannya. Raden Artonegoro segera menggotong tubuh Raden Rahardian dan membawanya keluar dari ruangan. Sedangkan Raden Surapto, dirinya sudah diminta kepada Raden Sengkuni untuk mengantarkannya kembali ke tempat semula. Hal itu pun disetujui oleh Raden Sengkuni. Hanya saja ada sesuatu yang memang sudah dipikirkan oleh Raden Sengkuni terkait dengan langkah yang sedang direncanakan oleh Raden Surapto. Aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan, Ular Brotoseno. Akan tetapi, jika kau bermain-main denganku,
Aku tidak akan tega untuk mengikat sukmamu, jelas Raden Sengkuni. Dengan bangganya Raden Surapto menantang balik apa yang menjadi sebuah peringatan keras untuk dirinya sendiri. Silakan Kang Mas Raden. Sebenarnya dalam hidup ini hanya ada dua macam manusia. Dia adalah seorang pecundang atau dia adalah orang yang siap mati di medan perang. Kalimat itu menjadi penutup bagi mereka semua. Raden Surapto segera meminta kepada Raden Artonegoro untuk membawa Raden Rahardian pergi meninggalkan pabrik bawang. Kita beralih pembicaraannya. Asal mula Siti Pangliran. Pada zaman dahulu, sebelum orang-orang Belanda mulai merusak semua lahan para rakyat yang sengaja menyembunyikan diri dari segala perintah dan keinginannya terhadap tanam paksa, mereka semua berlari ke sebuah tempat yang disebut sebagai Siti Pangliran. Dilihat dari tempatnya, Siti Pangliran adalah sebuah tempat biasa yang merupakan desa tempat persembunyiannya para pejuang yang ingin bertahan hidup dengan cara menjalankan kegiatan spiritual dan menyebarkan agama Islam secara menyeluruh. Akan tetapi, ada seorang pengkhianat yang berasal dari Siti Pangliran yang sengaja membocorkan terkait dengan sebuah persembunyian para pejuang. Karena hal tersebut, terciptalah sebuah pertumpahan darah yang begitu besar. Banyak para pejuang yang tewas akan peristiwa tersebut. Tidak sedikit penyiksaan yang dialami oleh anak kecil dan para wanita. Beberapa dari mereka yang masih perawan diperkosa secara bergilir. Lalu anak kecil dipaksa untuk membawa bebatuan besar agar tubuhnya cepat lelah lalu meninggal dunia. Karena itulah Siti Pangliran menjadi tempat berdarah bagi orang-orang yang terdahulu pernah berjuang untuk memperjuangkan kehidupannya. Sampai pada suatu ketika, ada seorang ulama besar yang memang sedang melakukan pelarian. Beliau akhirnya mendatangi Siti Pangliran karena sebuah perintah dari leluhurnya. Olehnya, Siti Pangliran disulap menjadi sebuah lokasi yang secara tempat dan penempatannya tidak bisa diketahui oleh orang-orang yang memang memiliki niat jahat. Akan tetapi, langkah dari ulama tersebut ternyata diketahui oleh orang-orang Belanda. Hal ini disebabkan orang yang dulunya berkhianat hingga menyebabkan pertumpahan darah tersebut kembali memberitahu kepada orang-orang Belanda. Dalam percakapannya, salah satu petinggi Belanda tersebut menanyakan kepada seorang pengkhianat yang diketahui bernama Benigto. Benigto, what is the Khler de Khenam Umar? Yang artinya, Benigto, di manakah seorang ulama yang bernama Umar itu? Ternyata ulama yang disebut-sebut sebagai orang yang mampu menutupi Siti Pangliran dari orang-orang yang memiliki niat jahat bernama Haji Umar. Pertanyaan itu membuat Benigto menjadi kepala besar. Dia bahkan meminta penawaran khusus kepada petinggi Belanda tersebut. Hoeveel gulden wilt u mij betalen, meneer? Yang artinya, berapa gulden yang ingin Anda bayarkan kepada saya, Tuan? Dengan wajah yang kesal, petinggi Belanda itu menyuruh kepada salah satu bawahannya untuk mengambil sebuah kantung kecil berisikan sebuah koin gulden yang menjadi mata uang khusus saat itu. Vertel de ekstati lokati, ik geef de Judensin gulden of als iets misgaat, staat de soef op de headspel. Yang artinya, beritahu lokasinya yang tepat. Aku berikan 2000 gulden atau jika ada kesalahan, kepalamu yang akan menjadi taruhannya. Benigto menyetujui itu. Dia kemudian memberitahu terkait dengan lokasi yang menjadi sebuah tempat persembunyian dari seorang ulama yang bernama Haji Umar. Dia bersembunyi di sebuah tempat yang bernama Siti Pangliran, ucap Benigto. Tanpa berlama-lama, petinggi dari Belanda tersebut segera mengerahkan pasukannya untuk menuju ke sebuah tempat yang disebut dengan nama Siti Pangliran. Benigto menjadi penghubung antara orang-orang Belanda yang menginginkan tubuh dari Haji Umar dengan tempat yang dimaksud sebagai Siti Pangliran tersebut. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi dan memeriahkan aksi sebelum penangkapan. Kali ini, mereka akan menumpaskan semua orang-orang yang memang menentang segala titah yang diberikan oleh pemerintahan Belanda saat itu. Namun ternyata, isu dan rumor akan kedatangan seorang pengkhianat yang bernama Benigto serta orang-orang Belanda untuk menyerang Siti Pangliran sudah diketahui oleh Haji Umar sendiri. Dia pun menyuruh salah satu warga untuk menyamar sebagai seorang nelayan tepat di hadapan gerbang dari Siti Pangliran. Nanti bawa jaring ikan lengkap dengan perlengkapan lainnya. Jika ada rombongan orang-orang yang menanyakan Siti Pangliran, belokkan arahnya, ucap Haji Umar. Warga tersebut mengangguk paham. Dia kemudian segera mengambil segala perlengkapan yang disinyalir mirip seperti seorang nelayan.
Setelah membawa semua perlengkapan yang dibutuhkan, warga tersebut langsung berdiam diri tepat di hadapan sebuah gerbang sembari menunggu rombongan para pasukan Belanda yang ingin menyerang Siti Panganiran. Sedangkan Haji Umar, dia masuk ke dalam kamarnya lalu melaksanakan sholat 2 rakaat untuk meminta dibuatkan tabir khusus yang menutupi Siti Panganiran. Tabir yang dimaksud adalah sebuah penghalang yang nantinya membuat para rombongan dari orang-orang Belanda tidak bisa mengenali daerah yang dia tuju. Dan benar saja, 1 jam kemudian datanglah sebuah mobil khusus pengangkut para tentara Belanda dan terhenti tepat di hadapan seorang warga. Benigno yang menjadi orang pertama yang meyakini jika tempat yang ia singgahi ini adalah Siti Panganiran, tiba-tiba dia terkejut saat melihat bagian belakang dari seorang warga yang menyamar menjadi nelayan tersebut berubah menjadi sebuah lautan yang luas. Para tentara Belanda menanyakan kepada Benigno terkait kevalitan dari tempat atau lokasi yang disebut Siti Panganiran. Benigno pun menanyakan hal ini kepada seorang warga yang sedang memegangi jaring dengan kepala yang menunduk ke arah bawah. "Pak, di manakah Siti Panganiran berada?" tanya Benigno. "Siti Panganiran? Di sini tidak ada sebuah desa yang bernama Siti Panganiran." "Tidak, aku yakin tempat ini dulunya Siti Panganiran. Bagaimana mungkin tempat ini berubah drastis menjadi sebuah lautan yang luas?" Benigno hanya memegangi kepalanya saat itu. Dia tidak bisa berkata apa-apa selain mempertanyakan tempat yang baru saja dia singgahi. Dalam kepalanya, Benigno memuat berbagai pertanyaan yang menurutnya cukup aneh untuk dipertanyakan. Bagaimana bisa sebuah daerah yang dahulunya adalah pedesaan kini berubah drastis menjadi sebuah lautan yang luas? Siapakah orang yang membuat tabir dan menutupi pandangannya? Sekali lagi, Benigno meyakini warga tersebut. Namun, tidak ada hasil yang benar-benar menyajikan jika tempat tersebut adalah sebuah desa yang bernama Siti Panganiran. Setelah memikirkan berbagai macam hal, Benigno dan para tentara Belanda pun kembali lagi dengan penuh penyesalan. Sedangkan warga tersebut, dia hanya bisa menunggu di sana sampai berbunyinya suara azan asar. Dan setelah azan asar berbunyi, tempat yang ada di belakangnya kini berubah kembali menjadi sebuah desa yang bernama Siti Panganiran. Begitulah kira-kira terkait dengan sebuah desa keramat yang disebut dengan Siti Panganiran. Nasib yang tragis pun akhirnya menimpa kepada Benigno. Dia akhirnya mendapatkan hukuman resmi dari petinggi Belanda. Nyawanya menjadi taruhan yang sebelumnya sudah menjadikan perjanjian di antara keduanya. Hingga saat itulah banyak kepercayaan yang menjadi saksi akan kekeramatan dari sebuah desa yang bernama Siti Panganiran. Untuk siapa saja yang memiliki niat jahat dan niat hati yang kotor ketika ingin memasuki desa ini, maka yang akan dia dapatkan adalah hanya lautan luas yang tidak berujung tanpa ada sebuah desa yang membatasinya. Oke, kita kembali lagi ke Raden Surapto dan Raden Rahardian ya. Keputusan yang tepat yang diarahkan oleh Raden Surapto benar-benar mumpuni. Dia membawa Raden Rahardian ke Siti Panganiran dan membiarkan Raden Artonegoro untuk meyakinkan kepada keluarganya akan keselamatan dari Raden Rahardian yang berada di Siti Panganiran. Keinginan ini menjadi sebuah keputusan akhir bagi Raden Surapto ketika mendapati ambisi dari Raden Sengkuni yang menginginkan sebuah kemampuan dari Raden Rahardian sendiri. Kemampuan pangawuruh yang diminati oleh banyak orang sangat diyakini sebagai kunci kemenangan dari orang-orang yang menginginkannya. Mereka dengan mudahnya akan menjadikan para pejabat sebagai budaknya dengan memiliki kemampuan pangawuruh tersebut. Para pejabat pemerintah yang tunduk kepadanya akan dengan segan memberikan apapun yang diinginkan oleh orang yang memiliki kemampuan tersebut. Dengan begitu, kemampuan ini akan dijadikan ladang bisnis bagi orang-orang yang menjadikan kemampuan ini sebagai penentu masa depan bagi para pejabat pemerintah yang haus akan kekuasaan. Karena itulah mengapa Raden Sengkuni sangat menginginkan kemampuan ini. Jika dia berhasil mendapatkannya dengan sempurna, maka dia akan dengan mudahnya untuk mengambil semua peran dari para pejabat pemerintah yang meragukan akan masa depannya. 1 minggu setelah Raden Rahardian berada di Siti Panganiran, sudah 1 minggu lamanya semenjak Raden Rahardian dialihkan ke Siti Panganiran. Dia juga baru sempat siuman setelah 1 minggu lamanya berada di tempat yang asing dan tidak ia kenali sama sekali. Wilayah yang kali ini dijajaki oleh Raden Rahardian bernuansa pesantren. Ini aku di mana? Di sebuah kamar yang kosong lengkap dengan banyaknya kitab-kitab yang berjajar di sebuah tumpukan meja, Raden Rahardian kebingungan. Dia terbangun dengan mengenakan pakaian berwarna putih lengkap dengan sarung layaknya orang baru melaksanakan sholat.
Raden Rahardian tidak mengingat apapun lagi. Yang dia ingat adalah tatkala dirinya diseret oleh Raden Sengkuni, lalu tubuhnya terangkat ke langit-langit kamar. Setelah sukmanya sudah diambil oleh Raden Sengkuni demi mendapatkan kemampuan penguruh yang diinginkannya. Raden Rahardian tidak mengingat apapun semenjak itu. Bahkan setelah dia siuman, dia hanya bisa terkejut dengan nuansa baru yang dirasakannya saat ini. Dirinya seperti berada di sebuah tempat baru yang memungkinkan adanya hal-hal lain yang belum dia ketahui sebelumnya. Dengan perasaan yang tidak menentu, Raden Rahardian pun mencoba untuk mengetahui terkait tempatnya sekarang. Dia kemudian berjalan keluar kamar untuk melihat sekitaran. Betapa terkejutnya Raden Rahardian tatkala dirinya keluar dari kamar. Dia melihat banyak sekali orang dengan mengenakan kopiah, sarung, dan baju koko bagi para pria. Sedangkan untuk wanita, mereka mengenakan hijab dan pakaian yang sangat tertutup. Aku ada di mana? Tidak berselang lama, pundak Raden Rahardian ditepuk dari belakang. Dia langsung menoleh sekaligus mengarahkan bonggeman mentah sebagai pelindung diri. Sabar dong Raden muda, ucap Mas Krishna. Mas Krishna? Aku kira tadi siapa? Jawab Raden Rahardian. Bagaimana kondisi tubuh kamu? Sudah amankah? Sudah lumayan mas, tapi aku merasa ada sesuatu yang menghilang dari tubuhku. Entah mengapa, aku seperti melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Mas Krishna terkejut mendengar kalimat itu. Itu menandakan kemampuan penguruh yang dimiliki oleh Raden Rahardian belum sepenuhnya sirna. Bisa jadi kemampuan tersebut menolak terhadap Raden Sengkuni dan membiarkan dirinya mengendap di tubuh Raden Rahardian. Kamu yakin itu penglihatanmu di masa depan? Aku yakin mas. Aku melihat ada seseorang yang diikat dalam alam lain. Lalu di belakangnya terdapat 7 orang dengan pakaian yang bermacam-macam. Namun ada satu hal yang aku takuti. Apa itu? Mereka memiliki seorang petinggi yang aura jahatnya sangat kental, melebihi Raden Angkoro dan juga Raden Sengkuni. Apakah orang tersebut termasuk dari bagian yang 7? Tidak mas, dia berbeda sendiri. Mas Krishna terdiam sejenak. Dia mencoba untuk menyimpulkan sesuatu yang mungkin saja masih ada kaitannya dengan hal yang belum dia ketahui. Menurutnya, apa yang dimimpikan oleh Raden Rahardian memang benar adanya. Sempat tersindir juga dengan apa yang dikatakan oleh Raden Sengkuni sebelumnya bahwa dirinya memiliki banyak relasi penuh terkait dengan orang-orang yang memiliki kanuragan hitam. Bisa dipastikan, ada seseorang yang memiliki kemampuan lebih besar melebihi kemampuan dari Raden Angkoro dan juga Raden Sengkuni. Mari kita bahas ini bersama dengan Kang Mas Suropto. Kang Mas Suropto? Bapak dan ibu di mana mas? Kita sedang berada di Siti Pangaliran. Sementara waktu, kau harus dilarikan ke sini, mengingat dengan ambisi dari Raden Sengkuni yang menginginkan tubuhmu sepenuhnya. Jadi, ritual di pabrik bawang itu... Benar, kau baru saja mengalami pembelahan raga. Sukmamu diambil olehnya. Tujuannya untuk menghindari hal yang serupa. Tapi tenang saja, tempat ini dilindungi oleh tabir yang menutupi semuanya. Orang-orang yang terkecualikan tidak bisa masuk. Orang-orang yang terkecualikan. Kelak kau akan tahu tentang Siti Pangaliran. Mas Krishna segera mengantarkan Raden Rahardian ke tempat di mana Raden Suropto berada. Ternyata Raden Suropto sendiri adalah salah satu bagian dari orang-orang yang berada di sebuah pesantren yang sekarang menempati desa Siti Pangaliran. Pesantren di desa ini sangat banyak, sampai-sampai setiap rumah yang dijejaki di lokasi ini hampir memiliki pesantren. Dan lokasi pesantren yang ditinggali oleh Raden Suropto beserta dengan Mas Krishna adalah sebuah lokasi yang berdekatan dengan pepohonan lebat. Konon gerbang dari tabir di Siti Pangaliran tersebut berada di dekat pesantren yang berlokasi di pepohonan lebat. Jika gerbang gaib tersebut bocor atau terbuka, niscaya akan banyak demit yang menyerang pesantren. Tatkala di mana Raden Rahardian mendatangi Raden Suropto, momen yang sangat tepat saat itu Raden Suropto sedang sendirian. Dengan begitu, akan ada banyak hal yang mungkin saja diceritakan oleh Raden Suropto terkait dengan kejadian yang baru saja terjadi saat itu. Kang Mas Suropto, nih Raden muda kita sudah siuman, ucap Mas Krishna. Weh, Raden muda, bagaimana dengan tubuhmu? Merasa lebih membaikkah? Tanya Raden Suropto. Lumayan Kang Mas Raden. Kemari sini duduk. Aku ingin berbicara denganmu. Mas Krishna tahu kini giliran Raden Suropto untuk memiliki waktu berdua bersama dengan Raden Rahardian. Sepertinya Raden Suropto benar-benar sangat menyayangi Raden Rahardian. Dia juga adalah orang yang bertanggung jawab atas tragedi yang baru saja menimpanya.
Anu Kang Mas Raden, benarkah sudah 7 hari tubuh saya terkapar? Tanya Raden Rahardian. Benar, sudah 7 hari tubuhmu hanya terkapar di tempat tidur. Itu adalah hal yang wajar, karena setengah sukma dari tubuhmu sudah diambil oleh Raden Sengkuni. Raden Surapto menatap wajah Raden Rahardian dengan penuh kekhawatiran. Dia takut jika efek dari ritual tersebut belum juga usai. Dengan begitu, Raden Rahardian akan perlahan digerogoti oleh sesuatu yang mungkin saja ditanamkan oleh Raden Sengkuni. Lalu tempat ini, mengapa aku dilarikan ke tempat ini? Terus kapan ibu, bapak, dan yang lainnya akan menjemputku, Kang Mas? Tanya Raden Rahardian. Untuk sekarang, kau berada di sini. Sangat tidak aman kau berada di luaran. Yang aku takutkan, Raden Sengkuni kembali berulah. Kini orang yang menjadi incaran adalah dirimu, Raden Muda. Incaran? Karena kemampuan pangawruhku? Benar. Namun itu bukanlah tujuan utama mereka. Tujuan utama mereka adalah membuatmu berbelot terhadap keluargamu. Lalu kau akan dipaksa untuk menjadi bagian dari orang-orang timur. Entah mengapa, Raden Rahardian sendiri terkejut terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh Raden Surapto terkait dengan ambisi-ambisi yang diinginkan oleh Raden Sengkuni pasca kekalahan Raden Angkara 15 tahun silam. Sebenarnya, mengapa Raden Sengkuni menginginkan Raden Rahardian untuk ikut serta dalam hal semacam itu dan menginginkannya berbelot dari keluarga Ningrat? Apakah peran dari Raden Rahardian sendiri sangatlah penting? Lalu, mengapa mereka mengambil kemampuan pangawruhku? Jika mereka ingin menjadikanku berpihak kepadanya, mengapa mereka tidak menyanderaku? Tanya Raden Rahardian. Raden Surapto tersenyum. Dia kemudian meletakkan tangan kanannya ke bagian dada Raden Rahardian. Sepertinya ada sesuatu yang belum diketahui oleh Raden Rahardian sendiri terkait dengan penjagaannya yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi Raden Sengkuni. Di dalam tubuhmu yang kecil terdapat sesuatu yang besar. Penjagaanmu membuat Raden Sengkuni tidak berani menyanderamu. Sama halnya ketika Raden Angkara ingin mengambil adikmu. Dia tidak mampu. Maka dari itulah mereka mengambil sesuatu yang kau miliki secara bertahap. Apa yang baru saja dikatakan oleh Raden Surapto benar adanya. Memang Raden Sengkuni mengincar tubuh dari Raden Rahardian. Namun untungnya Raden Rahardian masih bisa terjaga berkat sesuatu yang melindunginya, sama seperti halnya Aisyah yang dilindungi oleh penjaga yang berasal dari Trah Utara. Karena itulah, aku meminta izin kepada bapakmu untuk membawa tubuhmu ke Siti Pangaliran, sehingga kau masih memiliki waktu untuk membuat tubuhmu kembali normal, ucap Raden Surapto. Raden Rahardian hanya terpaku diam. Kedua tangannya menggenggam kuat seperti ingin membalaskan dendam kepada orang-orang yang memang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Namun dia sadar, dia yang sekarang bukanlah apa-apa. Raden muda ini harus mempelajari banyak hal, termasuk berguru kepada Raden Surapto terkait pengendalian kemampuan pangawruh yang dimilikinya. Kang Mas Raden. Ya, ada apa Raden muda? Apakah aku bisa mempelajari ilmu kanuragan seperti halnya orang-orang yang memiliki kanuragan? Tunggu dulu. Apa tujuanmu mempelajari keilmuan tersebut? Aku tahu langkahku sedikit berbeda. Aku masih teringat akan seseorang yang telah mengajakku dulu. Dia tewas saat berusaha melindungiku. Andaikan saat itu Bapak mau mempergunakan ilmu kanuraganya, mungkin saja Mas Jaja tidak meninggal dunia karena aku. Raden Rahardian masih teringat akan kematian dari Jaji yang menjadikan luka dalam seumur hidupnya. Baginya, ditinggalkan oleh seseorang yang telah melindunginya adalah luka yang memiliki jangka waktu yang lama untuk diobati. Karena itulah, Raden Rahardian berkeinginan untuk mempelajari kanuragan kepada Raden Surapto. Tapi, apakah kau mampu, Raden muda? Insya Allah, Kang Mas. Selama aku bisa menjadikan semuanya aman, aku akan melakukan apapun. Baiklah. Namun, untuk mendapatkan kanuragan tersebut, kau harus berendam di sebuah sungai yang bernama Sungai Resik. Sungai Resik? Sungai yang sangat sakral. Orang-orang yang memiliki keturunan darah Jawa dilarang untuk berendam di sungai tersebut. Namun jika kau mampu, kau akan mendapatkan sebuah kanuragan yang mampu menaklukkan demit yang berada di sungai tersebut. Di Siti Pangaliran, terdapat sungai yang konon katanya memiliki sebuah pantangan aneh. Konon, orang-orang yang memiliki darah Jawa, mereka tidak boleh berendam di sungai tersebut. Karena itulah sungai ini disebut Sungai Resik.
sungai yang bersih dari orang-orang Jawa. Untuk alasannya sendiri, sungai tersebut dihuni oleh sesosok demit berbentuk kuda dengan kepala manusia. Orang-orang di desa Siti Pangaliran menyebutnya sebagai Demit Kalajaran. Penunggu sungai resik itu adalah Demit Kalajaran. Demit yang memiliki tubuh seekor kuda dan berkepala manusia. Konon katanya, jika mendengar suara dari langkah demit ini, kita tidak diperbolehkan menengok atau melihat tubuhnya, jelas Raden Surapto. Memangnya kenapa jika kita melihatnya? Kita akan mati dengan tubuh terdiam terpaku seperti membatu. Raden Rahardian terkejut mendengar penjelasan tersebut. Dia bahkan baru mengetahui terkait dengan kisah demit penunggu sungai yang disering digadang-gadang sebagai tempat mencari kanuragan. Pantas saja banyak orang yang menghindari hal tersebut karena penunggu dari sungai itu sendiri termasuk dari bagian dari demit yang sudah menempati Siti Pangaliran jauh sebelum seorang ulama yang bernama Haji Umar menempati tempat tersebut. Namun jangan khawatir Raden Muda, aku yakin dengan kemampuan dan tekadmu yang kuat, kamu akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Kamu hanya perlu bersabar untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, jelas Raden Surapto. Raden Rahardian memahami apa yang baru dikatakan oleh Raden Surapto. Menurutnya, pangkal utama dari segala keinginan adalah kesabaran. Dengan memiliki sifat tersebut, kita akan dengan mudahnya mendapatkan apa yang diinginkan. Peran dari Raden Surapto sendiri di pesantren itu adalah sebagai pengajar. Dia yang sudah sejak dulu mendalami keilmuan agama menjadikannya sebagai orang yang mengetahui terkait dengan jalan hidup yang dipilihnya. 15 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi Raden Surapto untuk mempersiapkan semuanya. Dia sudah menjadikan Siti Pangaliran sebagai tempat pelariannya dan juga sebagai pusat pembelajaran bagi Raden Muda untuk kedepannya. Bagi Raden Surapto, Siti Pangaliran adalah sebuah tempat yang sangat aman. Bahkan untuk orang semacam Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro sendiri, mereka berdua tidak akan bisa menembus tabir yang ada di pesantren di sekitaran Siti Pangaliran karena disinyalir semuanya tertutupi oleh gerbang gaib yang sulit untuk ditembus. Sementara itu, Raden Sengkuni merasa jika tubuhnya ada yang tidak beres. Dia merasa masih kurang dengan apa yang dia inginkan. Baginya, untuk menyempurnakan setengah tubuhnya yang sudah dia korbankan kepada Raden Angkoro sangatlah mahal dan tidak ternilai. Karena itulah, dia menginginkan sesuatu yang lebih dari kehidupan Raden Angkoro yang sudah dia bangkitkan kembali demi ambisinya yang akan segera terbentuk jika kemampuan pengurus tersebut sudah jatuh kepadanya. Kali ini, Raden Sengkuni menuju ke ruangan Raden Angkoro. Dengan mudahnya, dia meminta kepada Raden Angkoro untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang dia inginkan. "Angkoro," ucap Raden Sengkuni. "Siap Kang Mas Raden, apa ada yang perlu aku lakukan?" "Bagus Angkoro, kau sudah mengetahui siapa tuanmu saat ini." Raden Sengkuni meninggikan nada bicaranya. Baginya, menjadikan Raden Angkoro sebagai bawahannya adalah sebuah keajaiban yang sangat langka. Bahkan, dengan menjadikannya sebagai budak, kini Raden Sengkuni telah menyadari akan kedikdayaannya. "Saat ini, aku membutuhkan kemampuan pangawuruh. Jagat ini dipimpin oleh beberapa orang-orang yang memiliki kanuragan hitam. Tuan kita semua menginginkan kemampuan yang lebih. Yang dimaksud tuan kita itu petinggi dari keluarga Ningrat berdarah Rengget. Akan tetapi, aku mencoba untuk melakukan apa yang aku inginkan. Jika dengan mendapatkan Raden Muda itu membuatku mampu mengalahkannya, maka petinggi Ningrat akan mampu menguasai pemerintahan di negeri ini." Raden Angkoro hanya terdiam. Dahulu ambisinya semenggebu-gebu layaknya seperti Raden Sengkuni. Namun semenjak saudaranya yaitu Raden Jogopati gugur di medan perang dan kekalahannya yang disusul akan hancurnya ritual Ngipri Ketek, Raden Angkoro memilih untuk diam tanpa melakukan apapun. "Sekarang, aku minta kepadamu untuk melakukan satu hal," jelas Raden Sengkuni. "Apa itu Kang Mas Raden?" "Kabarnya, saudara tidak sedarahmu itu, yaitu Raden Surapto, membawa Raden Muda ke Siti Pangaliran. Aku penasaran dengan tempat yang konon disebut-sebut sebagai tabir terbesar di jagat ini. Bahkan, petinggi dari Belanda saja tidak bisa menemukan tempat yang ditutupi oleh gerbang gaib tersebut." "Siti Pangaliran?" "Ya, sebuah tempat rahasia bagi orang-orang Ningrat terdahulu yang melarikan diri dari kejaran Belanda." Raden Angkoro langsung mengingat akan tempat tersebut. Dulu saat dimana dirinya ingin melakukan ritual Ngipri Ketek, dirinya mengetahui tempat itu karena sebagai tempat dari pelarian saudara tirinya itu, Raden Surapto.
Kini tempat tersebut adalah tempat keinginan yang diinginkan oleh Raden Senggoni untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kemampuan penguruh milik dari Raden Tuan Muda, yaitu Raden Rahadian. Akan tetapi, untuk membobol tempat tersebut, kita membutuhkan seseorang dari sana agar bisa bekerja sama bersama dengan kita. Apakah kau tahu siapa orang yang mampu menjadikannya sebagai orang suruhan nantinya? Raden Angkoro tersenyum. Dia disebut sebagai ularnya Bertoseno. Tentu saja, hal ini terlalu mudah baginya untuk bisa menciptakan apa yang diinginkan oleh Raden Senggoni. Dia sudah memperkirakan target yang tepat untuk bisa membuka akses masuk dari Siti Pangaliran. Aku tahu siapa orang yang tepat untuk membuka akses dari Siti Pangaliran. Tidak heran jika mulutmu sangat berbisa, Angkoro. Iya, Kang Mas Raden. Serahkan itu kepadaku. Rencana dari Raden Angkoro menjadi sebuah rencana besar agar dirinya bisa menyukseskan keinginan dari Raden Senggoni. Akan tetapi, di balik tunduknya dia kepada Raden Senggoni, ternyata ada sesuatu yang diinginkannya lewat impian yang sengaja digerilyakan. Raden Angkoro ingin mendapatkan sesuatu yang ada pada diri Raden Senggoni. Mengingat kemampuannya sudah sangat layu, Raden Angkoro ingin mendapatkan kemampuan pengaruh yang diinginkan oleh Raden Senggoni juga. Jika dirinya bisa mendapatkan kemampuan tersebut, tentu saja dia akan mendapatkan sebuah sebutan yang pantas dari petinggi ningrat, yaitu Berdarah Rengget, yang saat ini masih menguasai negeri dan mendudukan para pemerintahan. Malam itu langit berwarna gelap gulita. Tidak seperti biasanya, cahaya bintang dan bulan teredup total. Suara bising dari burung gagak terus menghantui daerah di sekitaran desa Siti Pangaliran. Seperti biasanya, Raden Suropto menyuruh Mas Krishna untuk menyampaikan pesan kepada Raden Artonegoro. Akan tetapi, saat perjalanan pulang menuju Siti Pangaliran, Mas Krishna dihadang oleh seekor monyet yang tengah duduk di tengah jalan yang saat itu sekitaran jalan benar-benar sangat sepi dan gelap gulita. Ketek? Tanya Mas Krishna. Dia pun perlahan mendekati ketek tersebut. Akan tetapi, saat dimana dirinya ingin mengusir monyet tersebut, tiba-tiba terdengar suara monyet-monyet lainnya yang seakan-akan sedang mengincar dan menyududi Mas Krishna. Mas Krishna sontak terkejut. Dia kemudian mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi langkahnya dihadang oleh seorang pria berjubah hitam yang sudah mengamatinya dari kejauhan. "Bagaimana kabarmu, Krishna?" ucap pria asing yang menyapanya dengan wajah tertunduk. "Kau? Jangan-jangan?" Pria asing itu membuka penutup kepalanya. Dia kemudian memperlihatkan wajahnya yang salah satu bagian matanya ditutupi oleh penutup khusus guna menutupi kecacatan salah satu matanya. "Raden Angkoro? Rupanya kau masih ingat, Krishna. Bagaimana kau tahu akan tempat ini? Apakah kau lupa? Dulu aku adalah orang yang kau takuti, sehingga kau melarikan diri untuk mempelajari tentang manuskrip keluarga-keluarga ningrat di masa lampau. Dan kini kau lepas tangan, seolah-olah kau tidak lagi takut kepadaku." Raden Angkoro sengaja menggertak Mas Krishna agar dirinya takut akan apa yang menjadi langkah terakhirnya dan berusaha membuatnya tertunduk agar bisa menuruti apa yang diinginkannya. Namun ternyata Mas Krishna tidak memerlukan hal tersebut. Dia bahkan berani tertawa di hadapan Raden Angkoro dengan nyalinya yang sangat besar. "Bukankah waktu sangat berputar cepat, Angkoro? Sial, kau menertawaiku karena aku yang sekarang lebih lemah. Dulu aku memang takut akan ritual ngipri ketekmu. Akan tetapi, semenjak aku tahu jika setelah kau dibangkitkan kemampuanmu menjadi layu, kini aku tidak akan gentar untuk bisa merobohkan tubuhmu dan berlutut kepadaku saat ini juga." Mas Krishna sebenarnya sengaja mempermainkan kalimat tersebut. Sejatinya dia sangat takut. Dia bahkan tahu jika Raden Angkoro memiliki kemampuan yang di atas rata-rata manusia normal. Akan tetapi dia sengaja mengatakan hal tersebut agar Raden Angkoro merasa termakan akan perkataannya tersebut. "Kau tahu, Krishna, apa tujuanku sebenarnya mendatangimu saat ini?" Tiba-tiba suara dari Raden Angkoro menjadi lebih berat. Tubuhnya juga perlahan membesar, disertai dengan tubuhnya banyak bulu berwarna hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tanpa disadari, Mas Krishna telah membuat Raden Angkoro selangkah menjadi lebih menakutkan dengan merubah dirinya sebagai siluman ketek ireng. "Sial," ucap Mas Krishna.
Dia tidak punya pilihan lain kecuali melarikan diri dari Raden Anggoro yang belum sepenuhnya sempurna menjadi ketek ireng. Mas Krishna mencoba sekuat tenaga untuk bisa menggapai Siti Pangaliran karena di tempat itulah dirinya merasa aman. Akan tetapi, belum juga dirinya sampai ke Siti Pangaliran, tiba-tiba tubuh Mas Krishna terdiam bagaikan batu saat mendapati sosok siluman ketek ireng itu sudah berada di hadapannya sekarang. Anggoro, yen awakmu pengen selamat, turut ke titahku, yang artinya jika tubuhmu ingin selamat, ikuti perintahku. Titahmu? Tiba-tiba muncul sebuah kabut yang menutupi siluman ketek itu. Tidak berselang lama, Raden Anggoro keluar dari pekatnya kabut tersebut sembari memberikan uluran tangan kepada Mas Krishna. Jadilah sekutuku Krishna, bukakan akses Siti Pangaliran. Dengan begitu, hidupmu akan selamat dan kau akan terhindar dari kematianmu saat ini. Dan itulah teman-teman ceritanya. Di part kali ini kita sudah sampai di ujung cerita. Kita akan lanjutkan ceritanya di part selanjutnya ya. Terima kasih nih buat kalian yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan ceritanya dari awal sampai akhir. Makasih banget. Semoga semua kalian suka dengan ceritanya ya. Semoga kalian bisa semakin semangat akan melakukan aktivitas harian kalian. Gimana nih? Kalau yang suka videonya, yang suka ceritanya, like dong, komentarnya dong ya. Absen dari mana, dengan siapa, biar saya di sini makin kenal dekat dengan kalian, dan juga saya makin semangat atas like kalian dan juga atas subscribe kalian semua ya. Oke. Seperti biasa, mungkin saatnya saya di sini untuk pamit dulu, undur diri, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.